teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab 13 yaitu Controlling Access to File. Nah, di sini kita akan belajar cukup banyak materi, di antaranya ada Basic Linux Permission, User Group Order, Change Ownership, Change Permission, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu Basic Linux Permission. Nah, di sini kalian buka terminal DB-nya terlebih dahulu, lalu kita akan coba ls, kemudian ls-l untuk melihat detail dari direktorinya. Oke, bisa lihat di sini, jika sebuah file itu tidak diawali dengan huruf D, namun jika diawali dengan huruf D itu adalah sebuah direktori. Nah, apa sih arti dari RWX ini? Jadi, R ini menunjukkan read, W ini menunjukkan write, dan X ini menunjukkan execute. Kalian bisa lihat di sini, jika kalian memiliki akses read dalam sebuah file, kalian bisa membuka file tersebut. Nah, jika kalian memiliki akses read dalam sebuah direktori, kalian bisa menulis atau melihat isi dari direktori tersebut dengan perintah ls seperti biasanya. Kemudian, jika kalian memiliki akses write dalam sebuah file, kalian bisa memodifikasi file tersebut. Jika kalian memiliki akses write dalam sebuah direktori, kalian bisa meng-read atau mendelete direktori tersebut. Kemudian yang terakhir, jika kalian memiliki akses execute pada file, kalian bisa merunning file tersebut. Nah, kemudian jika kalian memiliki akses execute dalam sebuah direktori, kalian bisa meng-cd atau membuka direktorinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu User Group Order. Oke, di sini kalian bisa buka terminal DB-nya, kemudian kita akan coba ls-l untuk melihat detailnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan detailnya. Nah, bisa dilihat di sini, direktori desktop terdapat dua nama, yaitu Devi Amaliati. Nah, nama yang pertama ini adalah nama dari user. Kemudian nama yang kedua ini adalah nama dari sebuah grup. Maka direktori desktop ini adalah milik dari user Devi dan desktop ini adalah milik dari sebuah grup yang bernama Devi. Jadi siapapun yang berada pada grup Devi akan mendapatkan permission yang sama. Nah, di sini perhatikan tiga bagian ya teman-teman. Yang pertama ada RWX, kemudian ada RMINX, dan RMINX lagi. Kita tahu bahwa RWX ini adalah akses untuk read, write, dan execute. Jadi RWX yang pertama ini adalah permission atau akses untuk sebuah user. Jadi user dari direktori desktop ini mendapatkan akses untuk read, write, dan execute. Kemudian R dan MINX yang kedua ini adalah akses untuk grup. Jadi pada grup milik direktori desktop ini hanya mendapatkan permission untuk read dan execute. Karena read-nya ini min, jadi tidak mendapatkan akses write. Nah, kemudian RMINX yang ketiga adalah akses untuk order. Jadi order yaitu bukan user Devi dan juga bukan user yang ada pada grup. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yaitu Change Ownership. Nah, di sini kita akan coba mengubah kepemilikan pada suatu file. Nah, di sini kalian bisa langsung buka terminal DB-nya, kemudian kita akan coba ls, kemudian ls-l untuk melihat detailnya. Nah, di sini filenya masih menggunakan user Debian. Di sini kita akan coba membuat file baru dalam perintah touch. Misalnya ownership.txt, kita enter, lalu kita akan coba ls-l. Oke, di sini sudah terdapat file baru yaitu ownership, tapi di sini usernya masih Devi Amaliati. Jadi di sini kita akan coba mengubah kepemilikan dari file ownership. Sini kita akan coba membuat user baru. Kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu. Oke, misalnya dengan perintah sudo add user.
misalnya new benar. Kita akan coba enter. Kemudian kita akan masukkan passwordnya. Simple saja ya teman-teman. Kita di-tap kembali passwordnya. Kita akan enter terus. Oke, di sini kita akan isi saja. Kemudian kita akan coba masuk ke home cd titik-titik. Oke. Lalu kita akan coba ls. Nah, di sini sudah terdapat user new owner ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba cd-nya yang melihat terlebih dahulu. Maaf. Kemudian ls-l. Oke, di sini file ownership masih milik user Devi ya teman-teman. Jadi kita akan mengubah kepemilikan dari file ownership ini menjadi milik user new owner. Dengan cara masuk ke new owner-nya terlebih dahulu, so new owner, kemudian ls, kemudian ls-l. Nah, terlihat di sini bahwa file ownership itu melakukan atau bisa melakukan read dan write, dan grupnya hanya bisa melakukan read dan ordernya hanya bisa melakukan read juga. Di sini kita akan coba cd titik-titik, kemudian ls-l. Nah, di sini pada user owner terdapat pada user new owner dan grup yang bernama new owner. Artinya dia termasuk order. Jadi hanya mendapatkan permission read. Di sini kita akan masuk ke sini Devi aggregate terlebih dahulu. Kemudian ls, kemudian nano ownership.txt. Oke, di sini tidak bisa mengedit ya teman-teman karena invisible. Ini kita akan coba. Kita coba 1, kemudian coba 2. Ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita akan coba mengubah kepemilikan dari ownership menjadi new owner dan begitu pun untuk grupnya. Kita masuk ke masukkan passwordnya. Kemudian masuk ke root. Masukkan passwordnya. Kemudian kita akan coba edit filenya dengan perintah nano. Oke, ini bisa ya teman-teman. Kita akan coba 1, kemudian coba 2, Ctrl X, dan enter. Nah, di sini kita akan coba cek dan perintah get. Oke, di sini sudah terdapat coba 1, coba 2 ya teman-teman. Lalu kita akan coba ls-l. Oke, di sini ownership-nya hanya bisa write di user saja ya teman-teman. Di grup dan order-nya hanya bisa read. Nah, kita masuk ke itu tidak bisa ya teman-teman. Kita tidak bisa mengedit pada order Devi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat yaitu change formation. Nah, di sini kita akan mengubah formation pada suatu file.
Nah, di sini kalian bisa buka terminal Debian-nya, kemudian ls-min-l. Nah, di sini pada file ownership permission-nya itu adalah pada user read dan write, dan pada group dan order hanya read saja. Nah, di sini saya akan membuat file baru yaitu touch permission.txt, kemudian kita enter ls-min-l. Nah, di sini pada file permission.txt usernya itu read dan write, dan group dan ordernya read. Nah, di sini saya akan ubah pada group permission.txt, dia bisa write dengan cara chmod k+w permission.txt. Kita akan enter, kemudian kita akan ls-min-l. Nah, di sini pada file permission.txt pada grupnya sudah terdapat akses write. Nah, di sini kita akan masuk ke root, kemudian masukkan passwordnya, kemudian cd titik-titik. Nah, di sini saya akan menambahkan atau memasukkan user new owner ke dalam grup Devi agar dapat mengakses permission.txt, yaitu dengan sudo usermod min-a key besar Devi Ameliati new owner. Kita akan enter, kemudian kita akan cek pada sudo new owner, kemudian kita akan cd Devi Ameliati. Nah, di sini kita akan ls, kemudian kita akan masuk ke formation dengan nano permission.txt. Kita akan enter. Nah, ini bisa ya teman-teman, kita akan coba ketikkan 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian Ctrl F, G, dan enter. Nah, di sini kita bisa untuk write di formation.txt ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin menghilangkan formation write-nya? Nah, di sini kita akan masuk ke Devi dulu. So, Devi Ameliati. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita akan ls, kemudian ls-min-l. Oke, di sini saya akan menghapus formation write pada grup di formation.txt, yaitu chmod k-w formation.txt. Nah, ini itu artinya kita akan menghapus formation write pada grup milik formation.txt. Kita akan enter, kemudian ls-min-l. Nah, di sini pada file formation.txt pada grupnya sudah hilang ya teman-teman write-nya. Nah, di sini kita akan cek pada new owner. New owner. Kita masukkan passwordnya. Kemudian nano permission.txt. Nah, dia unreachable ya teman-teman, karena di ls-min-l tadi pada formation.txt itu formation untuk write-nya pada grup sudah dihilangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, yaitu execute formation. Jadi formation execute ini jika kita gunakan pada suatu file, maka kita bisa merunning ke file tersebut. Dan jika kita gunakan pada sebuah directory, maka kita bisa masuk atau meng-cd ke directory tersebut. Oke, di sini saya memiliki dua user, yaitu user Devi Ameliati dan user
new owner. Dan default semua user itu tidak bisa write atau cd dev. Kita coba masuk ke new owner dan kita akan cd dev Ameliati. Oke, di sini informationnya dilihat ya teman-teman. Nah, karena pada order itu tidak diberikan akses execute, jadi kita tidak bisa meng-cd ke Devi. Nah, caranya kita harus menambahkan permission execute dulu. Nah, kita masuk ke sutra dahulu atau masuk ke root, masukkan passwordnya. Kemudian kita masukkan perintah chmod k plus x Devi Ameliati, yang artinya kita akan menambahkan permission execute pada grup Devi. Nah, kemudian chmod o plus x Devi Ameliati, yang artinya kita menambahkan permission execute pada order. Kemudian kita akan menambahkan permission wait pada order, yaitu chmod o plus w Devi Ameliati. Kemudian kita akan permission wait pada grup juga ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ls l. Maka di sini permission untuk grup dan juga order milik Devi bisa melakukan read, write, dan execute. Kita akan cek pada owner, kemudian cd Devi Ameliati. Oke, di sini sudah bisa. Nah, bagaimana untuk permission execute pada file? Nah, di sini kita akan menghapus dulu permission execute-nya. Kita akan masuk ke root, kemudian masuk ke password terlebih dahulu, cd titik-titik. Nah, hapus dulu itu perintah chmod min x Devi Ameliati, kemudian chmod min x Devi Ameliati. Oke, di sini ketika kita ls min l, maka di sini sudah tidak ada atau sudah tidak memiliki permission execute. Kita akan masuk ke Devi Ameliati. Kita akan coba ls. Oke, jadi kita masuk dulu ke cd Devi Ameliati. Nah, karena hanya pada user Devi kita bisa melakukan execute. Kemudian kita akan coba ls. Nah, jadi kalau execute pada sebuah file, kalian hanya bisa melakukan pada file yang berakhiran .sh atau berbasis shell. Jadi untuk file desktop seperti .txt ini itu tidak bisa. Nah, di sini kita akan coba buat file yaitu touch.sh. Nah, kemudian kita buat script di dalam filenya nano d.sh. Misalnya di sini kita akan ketikkan echo 2 hello
kemudian tanda seru, dan ketik lagi. Kita Ctrl X dan enter. Kemudian kita akan coba masukkan new owner, show new owner. Kita akan masukkan passwordnya. Kemudian kita akan coba masuk ke file d.sh dengan perintah /slice d.sh. Di sini permission denied ya teman-teman, karena tidak mendapatkan akses untuk permission execute untuk masuk ke file d.sh. Namun gimana kalau kita masuk ke atau masuk lewat user dev? Coba masuk ke Devi Ameliyati. Maaf. Masukkan passwordnya. Kemudian kita akan coba ketikkan lagi di slice d.sh. Nah, ini juga denied. Ketika kita akan coba cek di ls-minl. Oke, di sini pada file d.sh tidak memiliki permission execute ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memberikan permission execute dulu. Kita akan coba masuk ke root. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian berikan perintah chmod plus x d.sh. Dan kita masuk ke Devi Ameliyati. Kemudian kita mencoba slide d.sh. Oke, di sini terlihat bahwa kita bisa masuk ke file d.sh. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu review chmod. Jadi perintah chmod ini digunakan untuk merubah suatu permission. Nah, di sini kalian buka terminal Debian-nya, kemudian masuk ke root, kita masukkan passwordnya dengan ls-minl. Nah, di sini terdapat banyak file dan juga directory yang mana kita bisa mengubah permission-nya dengan perintah chmod. Misalnya di sini itu chmod o plus F, yang artinya kita akan menambahkan permission read pada user. Kalau chmod U plus read itu artinya kita akan menambahkan permission write pada user, dan ketika kita U plus X itu artinya kita akan menambahkan permission execute pada user. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa user ini berada pada awal. Misalnya di sini ada drwx. Ini itu adalah permission untuk user. Nah, bisa kalian lihat pada desktop, permission untuk usernya itu read, write, dan execute. Dan pada grupnya hanya bisa read dan execute karena W-nya strip, dan other juga sama, hanya bisa read dan execute. Jadi perlu kalian tahu bahwa itu menandakan user, C itu menandakan group, dan O itu menandakan order. Buat kalian yang ingin menghapus permission, kalian bisa menggunakan tanda strip. Nah, misalnya di sini chmod gaming x desktop. Ini itu artinya kita akan menghapus permission execute pada grup milik desktop. Nah, jadi kalian perlu ingat lagi bahwa R ini menandakan read, W ini menandakan write, dan
X ini menandakan execute. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 7 yaitu Chhamod dengan number. Nah, di sini kalian bisa buka terminal DBA-nya, kemudian masuk ke root. Nah, di sini bisa didefinisikan bahwa execute itu dilambangkan dengan angka 1, kemudian write itu dilambangkan dengan tanda angka 2, dan read itu dilambangkan dengan tanda 4. Nah, misalnya di sini saya akan membuat file baru yaitu touch number mission.txt. Kita akan coba ls min l. Nah, terlihat di sini bahwa pada number permission.txt pada user dia hanya mendapatkan permission read dan write, kemudian pada group dan order hanya mendapatkan permission read. Nah, di sini kita akan buat pada user dengan full access, pada group read dan execute, dan pada order mendapatkan akses read dan write. Nah, kita akan mengubah dengan perintah chhamod 756 txt. Nah, jika angka yang pertama ini itu menunjukkan untuk user, dan yang kedua ini menunjukkan untuk grup, dan yang ketiga ini menunjukkan untuk order. Nah, kenapa sih angkanya itu 7, 5, dan 6? Nah, bisa lihat pada definisinya. Nah, di sini jika kita ingin memberikan full permission, itu artinya kita akan memberikan permission execute, write, dan read. Maka jika kita jumlahkan lambangnya, 1 tambah 2 tambah 4, itu hasilnya 7. Begitu juga pada grup dan ordernya, hitungannya juga sama. Enter, kemudian ls min l. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada user itu mendapatkan full access, pada grup mendapatkan read dan execute, kemudian pada order itu mendapatkan read dan write. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin menghapus permission execute pada user? Nah, caranya kalian tinggal ubah depannya menjadi angka 6. Nah, kenapa 6? Karena di sini kita akan menambahkan permission write dan read. Nah, lihat di definisinya itu, pada write dan read jika kita jumlahkan hasilnya itu ada 6. Kita akan coba enter, kemudian ls min l. Lihat di sini bahwa permission untuk usernya itu sudah berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi 8 yaitu Chhaon pada directory. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mengubah hak kepemilikan pada suatu file. Nah, sekarang kita akan mengubah hak kepemilikan pada suatu directory. Oke, di sini kalian bisa buka terminal DBA-nya. Kemudian saya akan mencoba membuat directory dir 1, yaitu mkdir dir 1. Tekan enter. Nah, kita akan coba ls dir 1. Nah, ini masih kosong ya. Kita akan masuk ke dir 1-nya, yaitu cd dir 1. Nah, kemudian kita akan coba membuat dir 2 di dalam dir 1, yaitu mkdir dir 2. Kemudian kita akan bikin juga dir 3 di dalam dir 2, yaitu mkdir dir 2 space dir 3. Nah, sini ketika kita ls dir 2,
di dalam dir 2 ya teman-teman. Di sini kita akan coba cd titik. Nah, di sini kita akan coba ls min l. Nah, lihat di sini bahwa hak kepemilikan dari direktori dir 1 itu masih milik user Devi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubah kepemilikan dari direktori dir 1 menjadi milik user new owner. Oke, di sini kita akan mengubah dengan cara masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Kemudian kita akan cd titik. Kemudian kita ls. Nah, di sini ada user new owner ya teman-teman. Jadi kita akan ubah hak kepemilikannya menjadi milik new owner. Di sini kita akan cd. Kita melihat dulu. Kemudian kita akan berikan perintah Xiaowon new owner titik 2 new owner. Di sini dir 1 ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ls min l. Oke, di sini pada direktur dir 1 hak kepemilikannya sudah menjadi milik user new owner dan grup bernama new owner. Oke, kita akan coba masuk ke dir 1 yaitu cd dir 1. Kita akan coba ls min l. Nah, di sini pada direktori dir 2 masih milik user Devi dan masih milik grup bernama Devi. Jadi tidak ikut keubah menjadi milik user new owner dan grup yang bernama new owner. Jadi ada satu cara untuk mengubah hak kepemilikannya pada suatu direktori agar kita atau agar isi di dalamnya juga ikut berubah. Ini kita akan cd titik. Nah, di sini kita akan ubah lagi yaitu Xiaowon Devi Ameliati titik 2. Devi Ameliati dir 1. Kita akan enter. Kemudian kita akan ls min l. Oke, di sini pada direktori dir 1 sudah berubah ya teman-teman. Oke, cara agar hak kepemilikan pada direktori dir 1 beserta isinya ikut itu bisa dengan cara Xiaowon min l new owner titik 2 new owner dir 1. Nah, di sini jadi kita akan ubah kepemilikan dari dir 1 beserta isinya agar berubah menjadi milik user new owner dan grup yang bernama new owner. Di sini kita akan ls min l. Nah, di sini pada dir 1 sudah menjadi milik user new owner dan grup yang bernama new owner ya teman-teman. Kita akan coba cek dir 2, kita akan masuk ke dir 1-nya terlebih dahulu. cd dir 1. Kemudian kita ls min l. Nah, oke, di sini bahwa dir 2-nya sudah berubah menjadi kepemilikan dari user new owner dan grup new owner. Dan di sini kita akan cek juga pada dir 3 yaitu cd dir 2. Kemudian kita ls min l. Oke, di sini pada direktori dir 3 juga sudah berubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Tadi perintah adalah Xiaowon min r. Jadi min r ini yang mana menandakan responsif yang artinya keseluruhan atau isi dari direktori tersebut akan ikut berubah ya teman-teman.
Selanjutnya, kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu chmod pada directory. Jadi, sebelumnya kita sudah pernah melakukan permission pada suatu file. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah permission pada suatu directory. Oke, di sini kalian buka terminalnya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat satu directory, yaitu mkdir chmod test. Kita akan coba ls. Oke, di sini sudah ada chmod testnya ya teman-teman. Nah, kemudian jika ls-l, maka pada directory chmod test ini, hak kepemilikannya berada pada user Devi dan grup yang bernama Devi ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk menghapus permission execute pada user, kemudian kita akan mencoba menambahkan permission read pada grup dan order. Caranya, kalian masuk ke root terlebih dahulu, masukkan passwordnya, kemudian masukkan perintah chmod uminx chmod test. Nah, yang artinya kita akan menghapus permission execute pada user yang ada pada directory chmod test ya teman-teman. Kita akan enter. Kita akan menambahkan permission read pada grup, yaitu chmod k plus b chmod. Kemudian kita akan menambahkan permission read pada order, yaitu chmod o plus w chmod test. Kemudian jika kita ls-l, nah di sini terlihat bahwa pada user itu execute-nya sudah hilang dan pada group dan order itu sudah full formation karena kita sudah menambahkan permission read. Sekian saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.